Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Pembacaan Alkitab telah sampai pada kitab Kejadian pasal 46 yang mengisahkan tentang Yakub yang diyakinkan oleh Allah untuk pergi ke Mesir. Dapat dilihat dalam ayatnya yang kedua sampai keempat, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Kemudian dikisahkan bahwa Israel atau Yakub beserta seluruh keluarganya berjumlah 66 jiwa berangkat ke Mesir. Dapat dilihat dalam Kejadian 46 ayat 26, semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri-istrinya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Kemudian dalam ayat 27, anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Jadi 60 jiwa yang berangkat dari Mesir ditambah Yusuf istrinya dan kedua anaknya, maka keluarga Yakub seluruhnya yang berada di tanah Mesir berjumlah 70 orang. Dari kisah ini dapat kita lihat bahwa tema besar perjanjian Allah terhadap Abraham terjadi juga dalam kehidupan keluarga Israel atau keluarga Yakub. Allah katakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Menarik jika dilihat bahwa janji Allah yang diberikan kepada Abraham itu dimulai dari Ishak yang disebut sebagai anak perjanjian. Kemudian janji itu diberikan lagi kepada Yakub, dan dari keluarga Yakub atau keluarga Israel, Allah menjanjikan bahwa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Dari Israel yang didapati 12 anak, dan dari 12 anak menjadi 70 orang yang berada di Mesir. Dan dari 70 orang ini Israel akan menjadi bangsa yang besar sesuai dengan janji Tuhan. Tanah Mesir ditunjukkan bukanlah tanah perjanjian yang akan diberikan Allah kepada keturunan Israel. Namun Allah telah berjanji bahwa Israel akan disertai oleh Tuhan kemanapun dia pergi. Dan janji Allah terhadap Israel atau janji Allah terhadap Yakub pun akan berlaku kepada bangsa Israel, kepada umat Allah. Sejak dalam kandungan, Yakub atau Israel telah hidup dalam janji Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, semasa dia muda, Israel berprogres dalam panggilan Tuhan. Sampai pada hari tuanya, Israel terus merasakan penyertaan Tuhan dan terus menikmati janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Hal ini pun akan berlaku sama terhadap keturunan Israel yang dipilih Allah secara khusus menjadi umatnya. Seperti yang dituliskan oleh Nabi Yesaya dalam pasal 46 ayat 3 dan 4. Dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai pada masa tuamu aku tetap dia, dan sampai pada masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Lihat bagaimana Israel selama masa hidupnya terus merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan bahkan sampai masa tuanya. Allah kita adalah Allah yang tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setianya kekal selamanya. Saudara, kita dapat belajar memahami siapa Allah kita melalui kisah ini. Allah kita adalah Allah yang setia pada janjinya. Jadi jangan kita mengklaim atau kita menagih Allah seolah-olah Allah lupa pada janjinya, seolah-olah Allah tidak mengingat akan kita. Sebaliknya, biarlah kita terus berlaku setia kepada Allah. Biarlah kita terus memperhatikan sikap hidup kita agar berkenan bagi Allah dengan cara hidup dalam kehendak Allah. Jadilah orang Kristen yang memiliki integritas hidup sehingga kita terus didapati setia sampai akhir, sebagaimana Allah kita yang adalah penuh kasih setia. Percayakanlah bagian Allah untuk dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita. Dan kita harus berfokus pada tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Allah. Hidup dalam kesetiaan pada kehendak Allah. Dan hidup dalam ketaatan melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup dalam terang Allah dan menjadi terang bagi dunia ini. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa
tetap percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.